Seperti apa kemampuan pasukan cyber Rusia? Guys, coba kamu bayangkan, kalau ada satu negara bisa mematikan listrik, menghancurkan ekonomi, dan merusak pemilu negara lain, tanpa mengirimkan satupun tentara. Itulah yang sudah dilakukan oleh Rusia lewat pasukan cyber mereka. Selama 1 dekade terakhir, Rusia itu bukan cuma perang pakai tank dan rudal. Mereka punya senjata lain yang jauh lebih senyap, pasukan cyber. Dan ini bukan cuma hacker guys, ini adalah mesin perang digital yang terorganisir rapi, terhubung langsung dengan intelijen dan militer. Rusia menyebut konsep ini sebagai perang generasi baru. Artinya, perang tidak lagi jelas kapan dimulainya, tidak ada deklarasi perang, serangan bisa datang lewat berita-berita palsu, malware, atau email phishing. Tujuannya bukan cuma merusak sistem, tapi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan pemerintah mereka sendiri. Di dalam sistem ini, Rusia punya 3 pilar utama. Yang pertama adalah GRU, intelijen militer. Mereka punya unit paling brutal, namanya Sandworm. Inilah kelompok yang mematikan listrik Ukraina tahun 2015 dan 2016. Bukan sekedar mematikan servernya saja, tapi benar-benar membuka dan menutup saklar gardu listrik dari jarak jauh. Ratusan ribu orang tiba-tiba gelap gulita. Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah pemadaman listrik disebabkan oleh serangan cyber. Kelompok yang sama juga membuat NotPetya tahun 2017. Itu adalah sebuah malware yang menyebar ke seluruh dunia dan menghancurkan sistem perusahaan-perusahaan global. Pelabuhan Maersk itu lumpuh. Perusahaan farmasi Merck juga kacau balau. Total kerugian global itu mencapai miliaran US dollar. Itu bukan kejahatan biasa guys, itu adalah senjata ekonomi. Pilar keduanya ada FSB, ini adalah penerus dari KGB. Mereka fokus ke infrastruktur kayak energi, nuklir, penerbangan, air, dan industri. Caranya bukan menyerang langsung, tapi menyusup lewat vendor-vendor kecil yang memasuk software ke perusahaan-perusahaan besar. Jadi mereka bisa diam-diam masuk, menanamkan akses, dan menunggu saat yang tepat untuk menekan tombol. FSB juga punya pasukan yang tugasnya cuma satu, membanjiri Ukraina dengan serangan digital tanpa henti. Bukan serangan-serangan halus guys, tapi serangan brutal dan melelahkan, seperti hujan peluru di dunia maya. Pilar yang ketiga adalah SVR, yaitu intelijen luar negeri Rusia. Inilah yang paling berbahaya. Mereka sangat senyap, mereka bisa berada di sistem suatu kementerian atau perusahaan teknologi selama berbulan-bulan tanpa ketahuan. Mereka yang berada di balik SolarWinds 2020 ketika ribuan instansi pemerintah dan perusahaan di dunia tanpa sadar memasang update yang sudah disusupi oleh Rusia. Tahun 2024 mereka bahkan berhasil menembus Microsoft bukan untuk uang, tapi untuk mengetahui apa yang Microsoft tahu tentang operasi Rusia. Ini sudah level kontra intelijen digital. Dan yang membuat Rusia lebih berbahaya adalah satu hal ini. Mereka bekerja sama dengan mafia cyber, hacker ransomware, pencuri data, pembuat botnet. Selama mereka tidak menyerang Rusia, mereka dibiarkan bebas, bahkan dipakai jika negara butuh. Jadi ketika Kremlin ingin menyerang negara lain, mereka punya ribuan tentara digital bayaran yang bisa lepas kapan saja, sambil tetap bisa berkata, "No, itu bukan kami." Kesimpulannya sederhana, Rusia telah mengubah dunia cyber menjadi medan perang penuh. Bukan cuma soal mencuri data, tapi soal mematikan listrik, menghancurkan ekonomi suatu negara, memanipulasi opini publik, dan merusak demokrasi. Dan itu terjadi sekarang ini. Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.